Sakadongan. Kembali lagi di Bincang Lekirman bersama Amang Sukirman, seorang tokoh Jawa, mantan kepala daerah di Tanah Melayu, dan sangat mencintai dan cukup sangat memahami ya Amang tentang tradisi budaya Batak. Akhir-akhir ini Amang, kita sering mendengar berita seputar pengembangan kawasan Danau Toba. Jadi saya pikir semua elemen masyarakat mulai dari pemerintah pusat sampai organisasi-organisasi masyarakat sangat menaruh perhatian yang besar untuk pengembangan wilayah Toba. Ya, mulai dari pemerintah pusat ada BPUDT, kemudian pemerintah daerah juga ada program untuk pengembangan Danau Toba, sampai di level Pemkapnya sendiri pun ada agenda-agenda untuk pengembangan Toba. Bahkan banyak ormas-ormas nih, Mang. Saya lihat ini banyak ormas-ormas yang core bisnisnya lah ya, atau apa ya, tujuan utama organisasi itu adalah untuk pengembangan kawasan Danau Toba. Sebut saja ada Gajah Toba itu ya. Gajah Toba dari ITB itu ya. Kemudian ada KMDT juga. KMDT ini juga sudah banyak di daerah-daerah seluruh Indonesia. Nah, jadi kan ini begitu masifnya ini gerakan pemikir-pemikir ini untuk mengembangkan Danau Toba. Cuman yang kita lihat sekarang ini kan, ini kacamata saya sendiri ya. Saya nggak tahu kalau saya salah ya. Belum ada yang signifikan terasa perkembangan itu, Amang. Beberapa waktu lalu saya ke Danau Toba juga masih sama, ya mungkin ada perbedaan sedikit lah, tapi kayaknya auranya belum begitu terlihat dibandingkan masifnya gerakan ini. Nah, saya melihat kayaknya gerakan ini mungkin apakah ini berjalan masing-masing dengan gaya style yang masing-masing gitu kan. Mungkin Amang ada nggak kira-kira bisa mengasih satu gagasan bagaimana caranya ini semua ini bisa satu ritme gitu. Mungkin itu Amang yang perlu kita bahas hari ini. Silakan Amang. By the way, Amang sehat kan? Baik. Iya. Aku belum nanya kabar lagi. Sehat. Iya. Jadi terima kasih Pak Manurung. Siap. Jolo tinir tip sangga rasa bain huru-huruan. Jolo sinukun marga asabino to partutura. Tutu. Tadi sudah dijelaskan sedikit. Sukirman, wong Jowo, orang Jawa, tinggal di Sumatera Utara dan sangat mencintai kebudayaan, khususnya budaya Batak. Tadi pertanyaan tentang ekologi atau ekosistem Danau Toba dan berbagai macam komunitas yang peduli terhadap melestarikan, merawat, mengkonservasi Danau Toba, baik dalam ucapan maupun di dalam aksi. Ya. Oleh sebab itu saya pikir ini harus kita syukuri keberadaan komunitas-komunitas ya. Salah satu Komite Masyarakat Danau Toba KMDT yang dimotori langsung oleh Amang Edison Manurung ya, sebagai ketua umum, dan juga sudah ada di Kabupaten Serdang Bedagi pun sudah ada. Artinya KMDT ini kan bukan organisasi yang hanya ada di Humaliang di Toba, tetapi juga semua orang yang merasa ikut mencintai dan merasa memiliki Danau Toba yang perlu mengabdikan pemikirannya dan lain-lain. Jadi upasa tuhita selalu pinopar mehalak Batak di dalam sejarah Tapanuli Adong Toba, ini dari mulai uluan sampai timur Danau Toba. Adong Humbangan, sekarang jadi Humbang Ngasudutan. Ada Selindung. Selindung itu Tarutung ya? Ya, Tarutung dan Akola. Jadi inilah daratan Tapanuli. Dan tentu saja karakter masing-masing region ini. Kalau dulu zaman sebelum penjajahan ada Bius namanya. Bius ini tingkat keresidenan ya. Pada zaman Sisingamangaraja juga sudah ada konsep-konsep pelestarian Danau Toba yang ditulis dalam 23 buku zaman Sisingamangaraja, tetapi buku itu adanya di Universitas Leiden ya. Jadi saya ada napolu si dipikir hon olo ronggur petir do silam keras alaidang ruda. Jadi dan boy hita seporsero ha mulu adong ronggur
toradong udan. Jadi artinya ada guru, ada petir, tapi belum tentu ada hujan. Jadi kita juga memakai istilah ini soal Danau Toba ini supaya tidak hanya rongguru, ya. Jadi artinya suaranya besar, tapi tidak ada hujannya. Hujannya, betul. Ya. Jadi orang rongguru dok silam, ikut tumak aku udah ngomong rongguru, ale rongguru daripada saya bersuara rongguru. Soalnya di HP dang rongguru, soalnya hata-hata ni udang halak mandok. Alana banyak juga yang skeptis. Semua medoknya menurut tadi dari dulu ada kelompok-kelompok LSM, ada kelompok-kelompok Tanindra, dulu ada kelompok-kelompok macam-macam. Sekarang ini ada Gajah Toba dari ITB, ada lagi ormas-ormas belum lagi persatuan marga-marga ya. Tambah lagi sekarang pemerintah pusat sudah mempunyai badan otorita pengelola Danau Toba, badan pengelola otorita Danau BPODT ya, dan lain-lain sangat banyak. Nah saya karena melihat banyaknya ini, kadang-kadang mau lupa budak kudo panitia, gabi sauti dona karejo. Iya. Jadi oleh sebab itu, marilah kita coba berpikir positif. Iya. Baguslah, kalau banyak orang tentu banyak yang bisa dikerjakan. Iya, betul. Nah, tinggal sekarang apa konsepnya? Iya. Apa lupa dumutun di antara sudi komunitas on. Betul. Nah, jadi kalau naruh aku betapa ki maju ke arifan lokal Marsiada Pari. Oke. Marsiada Pari tahu Toba. Marsiada Pari Toba Humaliang. Artinya molo di halak Batak dak sudi parhobas. Iya. Nah, molo hula-hula mendapuk kata doi. Iya. Mangalian poda doi. Iya. Atas satu lo. Iya. Nah, jadi molo perburu balaki mah parhobas. Iya. Alaki mah manuan tanoman. Iya. Nah, udah ada konsep di bikin kita dulu ya. Jadi molo dengan tubuh manat narongan tubuh bau mah mengurugi kan. Jadi molo dengan sahuta tinggal ya tidak artinya sudah ditanam pohon itu dicabutnya. Nah, dengan jangan-jangan konsep dari nenek moyang orang Batak ini, jangan-jangan ininya sebetulnya yang bagus di dalam Marsiada Pari, Patu Rehon, Hutatta, Bonapasogi, Tau Toba Humaliang. Alana masalahna, dan ulang masalah teknis, marsuan, pa dingkaton mual, manang pa hiason tau, masalahnya masalah sosial dokter. Mulu orang menampi itu kabupaten Humaliang kan ada sub etnis Toba, Simalungun, Karo, Dairi, Papa dan lain-lain. Ini kan juga mempunyai ciri-ciri yang harus ada akulturasi di situ kan. Oke. Molo dong, mulak tuh di Toba dan di Sudion, alana sudah pamarenta di Humaliang Toba, adong do gorna RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Di Kabupaten Toba ada RPJMD nah. Di Kabupaten Tabut ada RPJMD, pembahasa ada RPJMD. Nah, saya ada persoalan. Apakah RPJMD masing-masing ini sudah pernah di overlay? Mana yang irisannya sama? Mana bekerja sendiri-sendiri? Marsi tahun, hei nabi, bikinlah bikinmu, ku bikinlah bikinku. Oke. Jadi odona perlu nggak bahat tabigi. Akka pakar-pakar, akka jolma, akka napistar namalo, akka nabisuk, namar pungu di akka harumbuan, ya. Baik itu tak dok maju KMDT, adong disi Profesor Binari, adong disi Profesor macam-macam, ya. Ada juga di situ Pak Jupiter, situ Uspane, adong akka pensiunan, adong disi mantan Bupati Mangindar Simbolon, dan lain-lain. Baklo ka Dewan Pakar di KMDT. Jadi tasukuna enunga di bain halakon istilahnya
irisan cascading kalau di bahasa Menteri Menpan RB sudah di overlay kah RPJMD masing-masing kabupaten ini dalam Patureho Datoba. Betul. Molo nu ngasong ni batai dia musen non. Dia perlima musen tu badan pengelola otorita. Semua dia mau. Ale molo sendiri-sendiri lo marsi tahun hari Nabi. Ba odo na habiari gabi ahanam posiro gawarni ronggur ale dang rudan. Pas sekali istilahnya. Itu habiari. Dia orang ronggur nu barbur marsilam. Tarsokot iba. Habis itu marsubut nih dang rudan. Jalan terus hari lu. Oke. Apa yang orang di dalam satu atmosfer yang adong terpikir ronggur. Ale terudan. Dia mah tumagon. Jadi asabu ini konsep Batak mah marsiada pari. Kembalikan ke nilai-nilai ajaran leluhur kita. Back to traditional wisdom, local wisdom. Iya ya. Apakah mungkin karena di orang Batak itu kan semacam ada satu kayak falsafah gitu ya, Mang, ya, falsafah atau apalah sebutlah namanya, kan banyak raja-raja di Batak ini. Apakah karena ada juga pengaruh ke sana? Jadi ya si A merasa raja di sini, si A raja di sini. Ya, menurut aja di sejarah. Raja di Batak kan bukan macam sultan di Sumatera Timur yang ada teritorialnya. Raja di Batak kan huta. Huta, iya. Raja di Batak itu adalah raja fungsi, fungsional. Artinya ada datu, ada Raja Bondar kalau urusan air, ada Raja Hatta kalau tukang membantu orang beranak si baso, ya namanya kan itu. Nah, jadi raja itu biasanya diukur dulu karena kesaktiannya kan. Jadi karena martonggo, ya kan. Jadi molosonari dumuro pemerintahan modern. Ya biar dong mah teritorial ya. Jadi sebetulnya raja dalam artian Batak adalah semua orang yang punya kelebihan daya lindungi. Kalau ngomong Jawanya begitu. Nah, karena disegani. Oleh sebab itu mereka satu sama lain diikat dalam satu konsep. Suhi ini apa opat? Dan berbeda atung datu pedison, datu disan. Bah, adong do suhi ini apa opat? Tiki dia boru, tiki dia hula-hula. Kalau dibilang misalnya mesti berantam, bah. Sedangkan di satu-satu tempat ada yang bisa marsian bilan satu pinot per marga. Ada yang sampai di Samosir Utara tidak bisa, ya kan di Marga Parna misalnya kan. Nah, ini kan semuanya kearifan lokal. Nah, jadi sekarang sudah ada konsep kita Pancasila di zaman modern ini. Yang mana lagi yang kekurangan di situ sudah tidak ada. Jadi menurut saya dengan adanya komunitas society untuk konservasi Toba, apalagi setelah dijadikan menjadi super prioritas tujuan wisata internasional, anggo gabi ronggudo, umbalga suarana, aledang rogu dan mebiar lo hita, gabi logo nyari, gabi halion mahita salion, ale molo tung pedang adong ronggur, ale dober udan akan miam masudi akasuasuanan dot aka silur sudi aka na disuai di dulu. Itulah yang kita harapkan adanya society. Betul, untuk Patureho Toba ini. Apalagi ronggur itu semakin kencang ketika pemerintah ini menggadang-gadang Danau Toba kan menjadi Monaco Asia gitu kan. Semua orang berlomba-lomba mencurahkan pemikirannya harus begini, si anu harus begitu. Bahkan ini denyutnya semakin kencang nih emang. Ketika ada sekelompok orang, tim 11 kalau nggak salah namanya itu, ya. Yang belakangan ini mereka berjalan kaki katanya ke Istana Negara hingga akhirnya diterima, walaupun satu orang yang diterima gitu dari sebelah sini. Tapi ini membuat denyut ini semakin kencang gitu. Ya, tidak bisa, ya nggak bisa dipungkiri banyak juga orang yang memanfaatkan gerakan mereka ini ya untuk untuk ikut berpesta. jadi trigger mereka ini, jadi trigger orang semua jadi makin yang semakin menggelora lah pemikiran orang harus begini, si A ngomong ini gitu. Gimana menurut Amang terkait gerakan-gerakan ini? Bagaimanapun juga kan ada gerakan
sosial, ada gerakan moral, ada gerakan teknokrasi ilmiah, ya, ada gerakan ekonomi. Saya kira semua orang punya cara sepanjang itu memang positif untuk Padinggaton, ya. Karena kalau kita tengok dengan perjalanan tim 11 yang ke Jakarta diterima sama Bapak Presiden, Bapak Presiden terkejut, menganggap selama ini aman-aman saja di situ. Ternyata rupanya ada hutan yang milik perusahaan TPL, tetapi tidak harmonis dengan masalah kedudukan adat dan wilayah. Nah, dia tidak tahu, pikir dia itu hutannya rakyat kan gitu. Nah, jadi hal seperti ini ya udah bagus lah. Udah diketahui Presiden, tentu Bapak Presiden akan menyampaikan ini kepada menterinya. Ya, saya pikir berpikir positif karena rombongan tim 11 sudah sampai dengan Presiden dan pasti Bapak Presiden sudah menyuruh menterinya untuk bagaimana mencari jalan terbaik agar harmoni ya antara adat, budaya dan juga pelestarian hutan yang ada di sekitar Toba terjadi. Jadi saya kira sudah mengurupi alai padu mohon apa yang menjadi perekat sebenarnya. Saya kira kenapa kita tidak pakai local wisdom ya, Marsia Dapari Paturehon Toba, Paturehon Tau Toba. Saya kira itu. Kalau kita semua memang punya tujuan yang sama sebenarnya untuk mengembangkan Toba, kita lepaskan segala macam ego, ego personal atau ego organisasi lah ini sebenarnya. Ya kita sama-sama. Berarti harus ada yang menjadi dirijennya ini ya, Mas? Ya, itulah. Ya kan, nah ini berarti tugas besar seorang dirijennya untuk. Ya, karena saya takut nanti di dalam kata-kata ada marsi tahun hai Nabi mah bikin-bikinmu, ku bikin-bikinku. Karena kan ada istilah di Batak itu apa namanya salah satu sifat ya, hotel tadi Mang. Iya. Kata hotel. Oh, jadi hosok, tel, elat, latte. Iya. Jadi kadang-kadang memang ini sedikit ini hurufnya. Nah, tapi menurut ahli-ahli sosiologi dan antropologi sosial orang Batak, inilah salah satu patologi sosial di tanah Batak. Patologi sosial istilahnya ya. Jadi tapasidik majo hotel tadi ya. Sudah ka hotel alai Marsia Dapari mahita lau Paturehon tau bado umaliang ekosistem ya, melalui lembaga-lembaga songon KMDT dan sebagainya. Malah menurut saya KMDT ini bisa menjadi dirijennya ya. Bisa jadi dirijen ya. Dirijen. Karena di sana lintas sektor, lintas teritorial, lintas agama, lintas suku, lintas profesi sudah bagus itu. Amang Edison menurut itu sudah cukup bagus. Kita video call dulu kali dia, Mang. Boleh. Coba kita video. Dora, dan burung pibana. Horas Bapak Edison Manurung, Ketua Umum KMDT. Ya, jadi sudah. Jadi malam ini kita sudah live podcast di Bincang Lai Kirman bersama tokoh yang kita kagumi, Amang Sukirman. Ini beliau. Horas, Ketua. Kita sedang berdiskusi membahas pengembangan wilayah Danau Toba, Pak Ketum. Nah, jadi sedikit tadi Pak Kirman memberikan satu inspirasi ya, bagaimana kiranya pengembangan Danau Toba ini jangan seperti Ronggur dan Silom katanya. Nah, Ronggur dan Silom itu kan sangat besar gitu, tapi hujan nggak turun. Nah, jadi beliau juga, Bapak Amang Sukirman juga tadi menjelaskan ada beberapa organisasi yang cukup menaruh perhatian besar untuk Danau Toba. Salah satunya adalah KMDT yang kita lihat memang KMDT ini sangat besar ya, sangat besar gerakannya di Indonesia. Nah, kebetulan saya juga kenal baik dengan Uda di sini, makanya saya langsung video call. Ini kita live podcastnya Uda. Jadi mungkin ada hal yang ingin kita tanyakan ke Uda, mungkin bisa dijelaskan. Bahwasanya untuk KMDT ini apa kira-kira yang sudah dilakukan dan akan dilakukan dalam rangka pengembangan kawasan Danau Toba? Mungkin itu Uda, silakan Uda. Baik, terima kasih Dinda, dan juga terima kasih
yang kami banggakan Bapak Bupati Sukirman yang telah berjasa berbuat dalam rangka kecintaan untuk bangsa dan negara, wala khusus Sumatera Utara dan Danau Toba. Di era Jokowi, kita patut bangga kepada Presiden era Jokowi, karena era Jokowi lah telah terwujud cita-cita kita bersama, yaitu menjadikan Danau Toba salah satu prioritas, super prioritas dalam rangka percepatan wisata Danau Toba dan mendunia dan juga SDM unggul. Tentu kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air dan juga NKRI mengharapkan di era Pak Jokowi 2 periode presiden telah melakukan pembangunan mulai dari tingkat desa, dari Sabang sampai ke Merauke. Dan saya lagi di Papua, melihat luar biasa. Semua pembangunan di Papua ini sekarang sekaligus membentuk komite masyarakat Danau Toba di provinsi Papua dan kabupaten. Itulah salah satu Luar biasa. era Pak Jokowi. KMDT lahir adalah karena keterpanggilan untuk mendukung program-program pemerintah yang telah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Misi KMDT hanya 2, yaitu percepatan wisata Danau Toba mendunia dan SDM unggul. Tentu barangkali kalau kita masyarakat tidak menyambut baik program-program pemerintah yang telah dilakukan Jokowi, siapa lagi membangun bangsa ini, siapa lagi membangun Sumatera Utara, siapa lagi mempertahankan NKRI. Khususnya itulah kebanggaan saya kepada seluruh orang kita, ya, orang Indonesia, putra anak bangsa yang telah bergabung di Komite Masyarakat Danau Toba ini, sepaham, sepenanggungan bahwa kita akan membangun Indonesia melalui Komite Masyarakat Danau Toba. Dan saya bangga juga pada malam ini barusan kita diskusi dengan para dewan pakar, profesor doktor yang ada di KMDT dengan Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Kadis Lingkungan Pak Amri. Telah kita sepakat berkomitmen kita harus menjaga lingkungan Danau Toba. Dan malam ini langsung juga kita live dengan Pak Sukirman sebagai dewan pakar DPP KMDT di bidang budaya. Tentu Bapak Sukirman yang sudah berpengalaman di tokoh masyarakat, di bupati, salah satu adalah saya lihat kecintaan Pak Sukirman ikut di KMDT ini untuk dalam mewujudkan program kita bersama. Itu agenda yang saya lihat. Terima kasih. Siap, terima kasih udah ketum KMDT. Semoga sukses, visi misi tercapai untuk pengembangan kawasan Danau Toba. Sukses kami doakan untuk ketum. Horas. Salam hormat. Oke, itu dia Ketua Umum KMDT Bapak Edison Manurung. Kebetulan ternyata Amang Sukirman salah satu dewan pakar pendiri Amang ya untuk KMDT itu. Luar biasa memang kecintaan Amang Sukirman ini untuk Batak lah bilangnya, mulai dari lingkungan sampai budayanya. Oke, sebagai closing statement Amang, silakan. Baik, jadi Marsyada Pari walaupun yang lalu sudah kita bahas, tapi khusus mengenai Danau Toba dengan semua elemen, dengan semua komponen, dengan semua organisasi yang ada, kita tidak ingin ronggur nebelga, ronggur nagomo suarana, tapi kita ingin udado nebelga asal mian sudi akasuan-suanan supaya ekosistem Danau Toba dan seputarannya menjadi lebih baik. Terima kasih. Bertemu jangan jemu, berpisah jangan gelisah. Saat disuruh saya satu bertean, saya liling mai tamangulu, saya saat itu panggalian. Hei matutu, horas.